Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha, hari ini kita belajar akidah dan akhlak, yaitu dengan materi akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu riya dan nifak. Sebagai hamba Allah, sudah sepatutnya menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amal ibadah yang ikhlas agar diterima Allah. Akan tetapi, jika amal ibadahnya disertai riya, maka sia-sialah belaka, karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perlu menjaga hati agar terhindar dari penyakit hati. Di antaranya, akhlak riya dan nifak. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang dimaksud dengan riya? Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah, yaitu perbuatan kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya terbagi menjadi dua, yaitu riya jali dan riya khafi. Riya jali adalah ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan demi mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah. Sedangkan riya khafi yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Riya khafi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar, yang ujungnya sama dengan riya jali, yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Contoh perbuatan riya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Misal, seseorang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariah. Atau seseorang yang mengadakan aksi sosial, misalnya membantu korban banjir, gempa bumi, menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV atau radio. Adapun akibat negatif dari riya diantaranya menghapus pahala amal baik, mendapat dosa besar karena riya termasuk perbuatan syirik kecil, dan tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Lalu, bagaimana perilaku kita untuk menghindari riya? Yaitu salah satunya memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah, sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana, karena kita tidak membutuhkan pujian dan sanjungan mereka. Melatih diri untuk beramal secara ikhlas, walaupun sebesar apapun yang dilakukan. Berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain. Mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang dilakukan. Mengendalikan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan. Dan yang terakhir, tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebih-lebihan, karena hal itu dapat mendorong pelakunya menjadi riya atas kebaikannya. Cukup sekian materi kali ini, semoga dapat dipahami dan akan dilanjut pekan depan membahas nifak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.